Pergantian tahun yang baru saja dilewati ternyata menyisakan kisah pilu hubungan percintaan di jagat hiburan yang diwarnai dengan aroma kekerasan. Baru-baru ini artis cantik Aurelie Mormans membuat pengakuan mengejutkan yang ia curahkan di akun Facebook miliknya. Siapa sangka pernikahan yang dilakukan dengan cara kawin lari dengan model dan pesinetron Robby Tremonti terjadi karena Aurelie mengaku berada di bawah ancaman. Yang mengejutkan, artis bernama asli Aurelie Alida Mary Mormans itu terpaksa mau dinikahi karena diancam foto bugilnya akan disebar oleh Robby. Tak ingin karirnya terganggu dan keluarganya menanggung malu itu, Aurelie pun menyanggupi tuntutan sang kekasih yang usianya terpaut 13 tahun lebih tua darinya. Mereka pun kawin lari pada 10 Oktober 2011 silam, di saat usia Aurelie baru menginjak 18 tahun. Sedangkan Aurelie terpaksa bersedia difoto telanjang ketika usianya masih sangat belia, yakni 15 tahun. Berikut inilah petikan pengakuan Aurelie di akun Facebook miliknya. Dia maunya jaminan yang kalau aku sampai tinggalin dia, aku bakal nyesel senyesel-nyeselnya. Dia minta, I know, foto telanjang aku dan muka aku harus jelas di fotonya. Aku tadinya gak berani kasih, karena kalau sampai itu kesebar, karir aku bisa hancur. Aku pasti malu-malunya dan bisa-bisa pulang ke Belgia. Tapi dia ngancam lagi dan ngancam lagi, sampai akhirnya aku ngerasa terpaksa harus nurut. Tulisan itu muncul di Facebook setelah banyak penggemar Aurelie menanyakan soal status jandanya di beberapa akun jejaring sosialnya. Artis kelahiran Brussels, Belgia 8 Agustus 1993 itu hanya menyebut pria yang menyakiti hati dan fisiknya itu dengan sebutan Mr. X. Perkenalannya dengan Robby terjadi pada tahun 2009 ketika mereka sama-sama membintangi sebuah iklan. Tak lama setelah berpacaran, orang tua Aurelie, Jean-Marc Mormans dan Sri Sunarti yang khawatir dengan perubahan perilaku putri mereka tak menyetujui hubungan Aurelie dengan Robby. Meski merasa terkekang dengan sikap kekasihnya, Aurelie akhirnya nekat menentang orang tua karena diancam. Hingga akhirnya mereka kawin lari di sebuah gereja di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Karena tak dihadiri oleh orang tua itulah, Aurelie yakin pernikahannya dengan Robby tidak sah. Selama hampir setahun tinggal di rumah mertua, Aurelie hanya menutupi derita batinnya dari orang lain. Dalam curhatannya di akun Facebook miliknya, Aurelie mengaku diperlakukan yang tak semestinya sebagai seorang istri, bahkan mendapat kekerasan fisik seperti jambakan hingga tamparan. Dan 2 bulan terakhir di situ dia udah berani main kasar. Aku diludahin bolak-balik, ditampar, dijambak. Aku mau pulang berapa puluh kali tapi takut dan gak jadi karena diancam terus. Mendapat tudingan miring seperti itu, Robby Tremonti tak tinggal diam. Dalam sebuah pemberitaan media online, ia membantah semua tuduhan Aurelie di akun Facebook yang membuat publik terhenyak itu. Sejak semula hubungan Aurelie dan Robby memang penuh dengan liku dan tentangan. Orang tua Aurelie pun pernah melaporkan hal ini ke KPAI dan ke Komnas Perlindungan Anak yang dipimpin Seto Mulyadi atau yang biasa disapa Kak Seto. Jean-Marc Mormans dan Sri Sunarti meminta bantuan untuk menjauhkan putri mereka dari Robby karena diduga telah dicuci otak. Namun belakangan orang tua Aurelie justru balik dituduh Komnas PA telah melakukan eksploitasi anak. Dan ternyata dalam curahan hatinya di Facebook, Aurelie mengungkap bahwa Robby berada di balik tuduhan eksploitasi anak itu. Sementara Kak Seto yang mendengar kisah pilu Aurelie yang dicurahkan di Facebook turut prihatin dan menyayangkan sikap Aurelie yang tidak terus terang sejak semula saat kasus ini ditangani oleh Kak Seto. Sayang Kak Seto tidak bisa menghubungi Aurelie dan ibunya karena kehilangan kontak. Memang pada waktu itu beliau masih berusia sekitar 17 tahun dan lebih pada hubungan dengan orang tua karena ketidakcocokan penyelesaian masalahnya dengan orang tua, kemudian ada masalah dengan pacarnya pada waktu itu. Jadi dia hanya minta perlindungan ataupun saran bagaimana menghadapi hal ini. Nah, saya juga sudah bertemu dengan ibunda dari beliau dan saya hanya menyampaikan bahwa menghadapi anak remaja memang tidak bisa dengan cara-cara kekerasan, tidak bisa dengan cara-cara otoriter, tetapi justru melalui dialog yang sangat interaktif dan penuh suasana persahabatan. Saya sudah tidak tahu kontaknya sekarang di mana, nomor teleponnya dan sebagainya. Jadi tentu ini adalah mungkin tugas dari teman-teman di Komnas Perlindungan Anak untuk memantau saja kalau memang ada laporan ya bisa ditindaklanjuti. Karena
rekan-rekan Komnas Perlindungan Anak juga menangani begitu banyak kasus-kasus yang lain juga, sehingga tentu juga menunggu kalau ada pengaduan dari yang bersangkutan. Jika pengakuan Aurel itu benar terjadi, menurut Kak Seto, Aureli bisa melaporkan kasus ini ke Komnas Anak agar instansi tersebut bisa minta pertanggungjawaban dan melapornya ke pihak yang berwajib. Ya, saya kira bukan hanya Komnas Perlindungan Anak, siapapun juga mengetahui ada suatu tindak kekerasan, ancaman ini adalah kekerasan terhadap anak, justru dengan mudah bisa dilaporkan kepada polisi, karena ini bukan delik aduan. Jadi misalnya korban belum berani, siapapun juga, apakah orang tuanya, gurunya, tetangganya, bahkan temannya sendiri. Karena dalam salah satu pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan siapapun juga yang mengetahui ada suatu tindak kekerasan terhadap anak, termasuk ancaman itu, dan kalau tidak melapor justru terkena juga sanksi pidana, kalau tidak salah maksimal 5 tahun penjara. Aureli yang sudah bermetamorfosa dari gadis lugu menjadi wanita dewasa di usianya yang ke-20 ini telah melupakan kisah kelam percintaannya dan kembali hidup normal seperti sedia kala. Sementara kisah yang hampir sama juga terjadi di penghujung tahun lalu, tepatnya pada bulan November yang dialami oleh Bella Luna. Pengakuannya yang membeberkan siksaan fisik yang diterimanya dari mantan kekasih yang juga sesama artis pendatang baru Muhammad Rizal cukup menghentak publik kala itu. Bella yang mengalami sejumlah luka di tubuhnya bahkan harus menjalani pengobatan intensif dan rawat inap di rumah sakit. Aku yang nggak bisa gerak, sempat yang aku yang nggak bisa gerak sama sekali, yang aku sempat yang aku yang ditampar berulang kali sama dia yang kamu tuh diam nggak, kamu tuh nggak usah ngapa-ngapain, dia sampai yang kayak gitu, kamu diam di kamar, dia sampai yang nampar berulang kali, yang sempat yang sini aku tuh bengkak banget di kamar, yang aku nggak ngerti, udah nggak wajar pacarannya. Daripada nanti badan aku jadi kelamaan rusak deh, karena benturan, karena pukulan, karena jambakan, karena pukulan dari kamu terus menerus, itu mendingan diakhirin aja, kita udah akhirin aja semuanya. Jika Aureli Mormans ingin pengalaman pahitnya itu dijadikan pelajaran oleh orang lain dengan menuliskannya di akun Facebook, tak demikian dengan Bella Luna. Bella memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga, Bella melaporkan Rizal ke Polres Jakarta Selatan. Sedangkan Rizal tentu saja membantah semua tuduhan Bella dan menuding Bella hanya ingin mencari popularitas. Rizal yang justru mengaku menerima luka fisik dari Bella juga melaporkan kasus ini ke polisi. Entah pengakuan siapa yang benar, namun yang pasti peristiwa yang menimpa Bella Luna dan Aureli Mormans seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta figur publik lainnya. Dalam kejadian ini tidak ada saksi mata sama sekali. Bahkan saksi mata justru ada dari kami. Mengenai luka-luka itu semuanya bisa dijelaskan. Klien kami memiliki luka. Bisa ditunjukkan? Ya, ini salah satu cengkraman yang dia lakukan. Ini baru salah satu. Apa yang udah terjadi, yaitu sama-sama pilihan kita berdua. Yang jelas, saya menekankan di sini, saya sangat menyayangkan yang dimana kasus ini ada. Gitu. Komitmen kita awal bukan seperti ini. Komitmen kita awal datang jauh-jauh dari Semarang, datang ke Jakarta, sama-sama hobi entertain, sama-sama ingin menggali potensi. Ya, kita mengukir prestasi kita di bidang entertain, bukan yang mencari sensasi. Saya menyebut ini sebagai sensasi. Karena apa? Karena yang pernah saya omongkan tadi di media, buat apa kamu broadcast kasus ini? Buat apa kamu bikin status di pet kasus ini? Gitu. Jadi yang membuat prihatin banyak pihak. Keinginan aku sih semuanya bakal cepat selesai, diberi keadilan aja, diberi jalan keluar terbaik buat aku, nggak harus diginiin lah sebagai wanita.
Ya itu yang aku harapin. Na 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 na